Baik teman-teman, selamat sore. Jumpa kembali di channel Saluku Tunggal, channel yang akan membagikan semua informasi tentang Kaweru, tentang pengetahuan dan tradisi adat tata cara Jawa. Untuk kali ini saya akan membabarkan sepengetahuan saya terkait dengan siapa Aji Soko itu sebenarnya. Nah, siapakah keturunan dari Aji Soko itu? Jadi sebelumnya saya ucapkan salam budaya, Rahayu, Rahayu Mulyaning Gesang. Jadi teman-teman, lanjut cerita bahwa dulu di tanah Jawa itu ada seorang empu sakti itu yang tugasnya adalah membabar pusaka yang waktu melakukan aktivitas pekerjaannya dalam membabar pusaka itu dilakukan di bawah laut. Jadi karena saking panasnya pusaka yang dibabar, maka dibabarlah pusaka itu di bawah laut karena ada keseimbangan antara panas dan dinginnya air. Itu cerita pewayangan, tapi cerita pewayangan itu pun juga bisa dijadikan rujukan, entah itu kebenarannya ada atau tidak ya teman-teman, sebagai pembanding saja. Jadi leluhur-leluhur orang luar pun ke atasnya itu belum ada referensi kehidupannya, tapi hanya namanya soal keyakinan yang memang harus diyakini dan memang tidak bisa dipertentangkan. Jadi lanjut cerita bahwa dulu ada pernah orang Jawa itu namanya empu. Jadi empu yang membabar pusaka itu dibabarlah di bawah laut karena keseimbangan pusaka yang dibabarnya itu adalah sangat panas sehingga dibabar di bawah laut. Lah kemudian siapakah nama empu itu? Empu itu adalah Empu Romoyadi. Jadi Empu Romoyadi itu tugasnya membabar pusaka yang sangat panas, yaitu dibabarlah di bawah laut sehingga menjadi keseimbangan supaya produksinya perfect gitu teman-teman. Lah ketika Empu Romoyadi membabarkan pusaka di bawah laut dengan aktivitas pekerjaannya, tiba-tiba ada sebuah kapal dari India. Kapal dari India telah melintas di atasnya tempat Romoyadi yang sedang bekerja. Lah ternyata kapal Ciar itu dicatat bahwa mereka adalah tamu dari India, entah perjalanan mau ke Nusantara atau seperti apa. Nah tiba-tiba kapal dari India itu melintas di bawah tempat aktivitas Empu Romoyadi membabar pusaka, mengalami bencana tenggelam. Jadi tenggelam di bawah laut gitu kawan-kawan. Nah tiba-tiba Empu Romoyadi karena sangat ibanya bahwa ada tragedi kapal tenggelam itu, bahkan tenggelamnya jatuh tepat di saat dia bekerja membabar pusaka itu, maka Empu Romoyadi menolong kapal Kerem, kapal yang tenggelam itu. Lah diselamatkanlah kapal itu oleh Empu Romoyadi ke dasaran. Jadi ke dasar laut. Kemudian pemilik atau ketua rombongannya kapal Kerem itu tadi yang dinobatkan dari India itu kemudian sama Empu Romoyadi ditolong sampai ke negeri India itu. Jadi diselamatkan oleh Empu Romoyadi. Lah tiba-tiba lanjut cerita, karena saking rasa terima kasihnya tokoh dari India itu tadi yang memiliki kapal itu, kemudian Empu Romoyadi dianugerahkan putrinya. Jadi putri dari raja yang memiliki kapal itu kemudian dinikahkan oleh putrinya dari India itu. Nah kemudian lanjut cerita, setelah dinikahkan kemudian Empu Romoyadi beserta istrinya yang dari anak pemilik kapal tadi dianugerahi seorang anak, yaitu seorang anak. Kemudian dalam waktu proses hamil, putri yang dipersunting oleh Empu Romoyadi itu dalam posisi hamil. Kemudian Empu Romoyadi sadar, oh
saya sebenarnya punya pekerjaan yang saya lupakan karena membabar pusakanya belum sampai tuntas. Maka dari itu dia pamit ke mertuanya untuk kembali ke tanah Jawa, kemudian membabar pusaka yang belum selesai itu tadi. Nah, pada saat itu istrinya, istri dari Mpu Romoyadi itu mengalami dianugerahi kehamilan. Belum lahirlah anak itu. Nah, sehingga Mpu Romoyadi menitipkan pesan kepada sang istri, kepada sang putri yang dipersuntingnya yang sedang hamil tadi, itu berpesan Mpu Romoyadi, jika besok anak saya lahir, mohon kalau cowok, kalau putra diberi nama Joko Sekolo. Itu teman-teman. Nah, kembalilah Mpu Romoyadi ke tanah Jawa untuk melanjutkan pekerjaannya, yaitu membabar pusaka yang belum selesai tadi, karena ada tugas yang harus diselesaikan oleh Mpu Romoyadi. Lah, lambat laun dan berganti hari, lahirlah seorang putra dari istri Mpu Romoyadi tadi. Kemudian sang istri itu memberikan nama sesuai dengan pesan Mpu Romoyadi, yaitu putranya diberi nama diberi nama Joko Sekolo. Akhirnya putra ini dalam kehidupannya menginjak dewasa dan mulai bisa berpikir, sehingga dia bertanya, loh, ayah saya siapa? Bapak saya dulu siapa, ibu? Tanya kepada tanya kepada biungnya. Nah, biungnya menjawab bahwa ayahmu adalah seorang empu sakti yang tinggal di tanah Jawa, namanya Mpu Romoyadi. Nah, kemudian putra tersebut ingin bertemu dengan ayahnya. Maka sang ibu bercerita, jika kamu ingin bertemu ayahmu, kamu harus datang ke tanah Jawa untuk menemui ayahmu yang bernama Mpu Romoyadi. Nah, Joko Sekolo kemudian dia beranjak pergi karena ingin kenal dengan sang ayah, sang boponya, sehingga dia hijrah ke tanah Jawa. Kemudian bertemulah sang anak ini, Joko Sekolo, itu dengan ayahnya Mpu Romoyadi. Kemudian saling bercengkrama dan kangen-kangenan dengan seorang ayah yang tadi saya bilang adalah Mpu Romoyadi, sehingga Joko Sekolo dalam waktu yang panjang dia tinggal di tanah Jawa. Dan kemudian pada saat sore hari atau menjelang surup, kalau bahasa orang Jawa itu menjelang waktu surup, waktu petang, dia di salah satu tempat Joko Sekolo ini melihat seorang empu yang sedang mewedar keilmuan Jawa, yang kebetulan yang dibabar adalah Hono Coroko. Nah, ada seorang begawan yang di Padepokan tanah Jawa itu, kemudian Joko Sekolo kepingin ngangsu kaweruh kepada sang begawan ini. Kemudian karena Joko Sekolo ini adalah putranya Mpu Romoyadi, tentunya beliaunya juga memiliki kesaktian yang luar biasa. Nah, kemudian Joko Sekolo ini sambil ingin wudi kaweruh, ingin babar kawruh kepada sang begawan ini, dia merasa ketakutan karena bukan muridnya, sehingga Joko Sekolo ini disanggar. Itu dia sembunyi di cagak atau tiang padepokan yang sedang digunakan aktivitas ngudo kaweruh. Lah, karena kesaktian Joko Sekolo ini juga terturun dari sang ayah Mpu Romoyadi, akhirnya dia Udoroso ini sambil melakukan mendengarkan sang begawan ini sembunyi di tiang padepokan karena saking saktinya. Lah, tiba-tiba sang begawan ini itu melihat, loh, siapa ya yang mendengar saya Udoroso ini? Ada seorang yang sembunyi di cagak. Karena keingintahuan sang begawan ini, menurut sang begawan,
merasakan kok sakti bener anak ini, sehingga mendengarkan saya sedang Mudoroso sembunyi di cagak tiang Padepokan, karena beliau adalah keturunan Sang Empu Romoyadi. Lah kebetulan juga itu yang diwedar adalah Hono Coroko. Jadi Sang Begawan Jawa ini sedang Mudoroso, yang dibabar adalah tema Hono Coroko. Lah kemudian Sang Begawan ini keingintahuannya sangat besar, kok sakti bener anak ini mendengarkan saya Mudoroso, dia sembunyi di dalam cagak atau di dalam tiang Padepokan. Kemudian dipanggillah seorang anak yang bernama Joko Sekolo tadi oleh Sang Begawan ini. Ternyata begitu ditanya, kamu itu sopo, kamu itu siapa kok mendengarkan saya Mudoroso itu kamu sampai sembunyi di dalam tiang. Akhirnya mengakulah Joko Sekolo ini kepada Sang Begawan tadi, nama saya adalah Joko Sekolo, saya putranya Empu Romoyadi. Karena Sang Begawan kenal dengan Empu Romoyadi, dia percaya bahwa Joko Sekolo ini kesaktiannya menurunkan dari bapaknya gitu. Lah akhirnya Sang Begawan ini sangat kagum dengan seorang putra ini, karena dia keingintahuannya sangat besar dan ingin Mudoroso dengan Sang Begawan ini. Sang Begawan ini menganugerahkan nama, sehingga namamu sekarang saya ganti dengan Aji Soko. Jadi awalnya dulu namanya Joko Sekolo, sekarang sama Begawan diberi nama gelar yaitu Aji Soko. Lah itulah teman-teman cerita sosok Aji Soko yang sebenarnya keturunan orang Jawa, tapi dia lahir dari rahim seorang ibu dari negeri India, karena cerita sejarah tadi. Nah akhirnya Joko Sekolo dia merasa ingin tahu dengan wedaran Sang Begawan ini, kemudian yang dibabar adalah Hono Coroko, sehingga Joko Sekolo karena dia mendengarkan Mudorosonya atau ngaji rosonya di dalam cagak, jadi telinganya agak samar-samar mendengar. Nah, maka dari itu ketika Joko Sekolo di Padepokan itu sudah ahli dalam mendengarkan babarkan Hono Coroko, dia pulang ke negeri India karena dia kangen sama ibunya, yang kemudian dia membawa nama Aji Soko yang diberikan oleh Sang Begawan tadi. Lah itulah teman-teman cerita bahwa Joko Sekolo sehingga pulang ke India dengan membawa nama Aji Soko dan membawa wedaran Hono Coroko, sehingga di India dia membuat kitab namanya Begavat Gita itu. Jadi karena Joko Sekolo itu sudah ahli dalam bidang Mudorosonya Sang Begawan ini, sehingga pulang ke India itu dia membuat kitab namanya Begavat Gita, sehingga sekarang diyakini dan sekarang menjadi kitabnya orang India itu Begavat Gita, dan sekarang menjadi agama Hindu di sana itu. Itu teman-teman cerita Aji Soko, bahwa Aji Soko adalah keturunan orang Jawa. Lah yang menjadi kata kunci di sini adalah ketika Aji Soko ini mendengarkan wedaran Hono Coroko dari Sang Begawan, itu telinganya samar-samar kurang dengar, jadi nggak lengkap. Jadi Hono Coroko yang versi Aji Soko itu adalah Hono Coroko yang sekarang. Hono Coroko Doto Sawolo Podo Joyonyo Monggo Botongo. Padahal Jawa sendiri dari Sang Begawan itu dalam mewedar babakan Hono Coroko itu yang asli bukan itu. Yang asli adalah Hono Coroko Doto Sawolo Podo Joyonyo Mongoto Bowo. Ya karena kalau Hono Coroko Doto Sawolo Podo Joyonyo Monggo Botongo, kalau pucuk ketemu pucuk itu Howo, kemudian yang pucuk kanan ini jadi Hongo. Jadi Howo itu kehidupan, Hongo itu mati. Jadi ini yang menjadi kekeliruan, bukan kekeliruan ya, karena salah dengar Sang Aji Soko bahwa Hono Coroko memiliki arti besar bagi orang Jawa. Jadi kalau pakai Hono Coroko Doto Sogolo Podo Joyonyo Mongoto Bowo, jadi Howo sama Komo ketemunya tadi begitu.
Jadi antara pucuk itu namanya hawa, kehidupan. Nah, kita hidup ini karena hawa sama komo. Jadi komo itu hidup sehingga ketemu. Kalau Wedaran dari Begawan yang asli begitu. Karena Aji Saka mendengarnya di dalam cagak, di dalam tiangnya Padepokan, sehingga telinganya agak kurang dengar mungkin. Sehingga babakan Hanacaraka itu sekarang menjadi Hanacaraka, Data Sawala, Pada Jayanya, Mangga Bathanga. Jadi hawa sama hongo itu mati. Jadi nggak ketemu. Tapi kalau Hanacaraka, Pada Jayanya, Mangga Bathanga, Hanacaraka, Pada Jayanya, Mangga Tabawa, Hanacaraka, Data Sagala, Pada Jayanya, Mangga Tabawa. Jadi mukti wibawa. Jadi ketika hidup menjadi mukti wibawa. Itu sebenarnya Wedaran Hanacaraka yang asli dari tanah Jawa. Karena dibawa oleh Aji Saka menjadi dirubah Hanacaraka, Data Sawala, Pada Jayanya, Mangga Bathanga. Itu teman-teman. Jadi cerita seputar tentang Aji Saka secara singkat begitu yang menurut pengetahuan saya. Jadi itu saja yang bisa saya ceritakan di video kali ini. Mudah-mudahan menjadi pengetahuan yang luas bagi kita semua yang notabene adalah orang Jawa. Terima kasih semuanya sudah mendengar, dan mudah-mudahan menjadi kaweruh yang sangat luas bagi kita semua. Saya pamit dulu, sekian. Saya ucapkan salam budaya, Rahayu Rahayu Mulyaning Gesang.